One and all, let's define. Wajib dilakukan. Yang pertama itu data training, yang kedua itu data validation, dan yang ketiga itu testing. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Aljabar.log. Oke, baik, hari ini kita akan membahas sedikit tentang machine learning. Sebenarnya ini adalah topik pembahasan yang paling saya suka karena kebetulan di tesis saya angkat materi ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu materi yang diberikan oleh decoding. Eh, jadi bagaimana sebuah machine learning atau ML bisa menentukan apakah kamar tersebut kotor atau kamar tersebut bersih. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja, mungkin tentang materi teori lagi, tentang materi teori deep learning atau machine learning akan kita bahas di video berikutnya. Tujuan utama video ini yaitu bagaimana kita bisa termotivasi lah untuk lebih giat lagi belajar bahwa oh sudah ada loh teknologi seperti ini. Oke, langsung saja kita check it out. Nah, sama seperti video-video sebelumnya atau ketika kita melakukan coding di Python, kita harus mengimport. Tapi sebelumnya di sini saya menggunakan Google Colab. Ya, karena malas ngoding, bukan malas sih. Materinya sudah ada di Colab saya, jadi langsung saja saya share gitu. Cuman kayaknya saya tidak bisa melakukan share GitHub untuk codingnya, dikarenakan ini punyanya di coding. Tapi kalau mau diketik sendiri kayaknya boleh deh. Saya habis baca-baca juga. Oke, langsung saja. Di sini saya melakukan import. Yang pertama itu import TensorFlow. Nah, ini bagian terpenting dari machine learning. TensorFlow ini yang punya Google. Nantilah kita bahas teorinya di video berikutnya atau video-video selanjutnya. Terus yang kedua saya import image data generator. Jadi fungsi dari image data generator ini yang nantinya akan membagi data training dan data validasi. Jadi di machine learning itu ada terbagi 3 step yang wajib dilakukan. Yang pertama itu data training, yang kedua itu data validation, dan yang ketiga itu testing. Biasanya video-video yang banyak di YouTube itu data testingnya jarang, tapi ada kok beberapa video yang memperlihatkan testingnya itu seperti apa. Sama di video kali ini kita akan memperlihatkan testingnya berupa kamar yang kotor dan kamar yang bersih. Oke, langsung saja kita run. Kita lihat versi TensorFlow-nya dulu. Oke, di sini saya gunakan versi TensorFlow 2.20. Selanjutnya kita download datasetnya dari decoding lah pastinya. Di sini decoding. Saya juga kurang paham ya apakah dataset ini public atau tidak. Cuman kebetulan ini dijadikan materi di decoding seperti itu. Oke, proses download datasetnya. Nah, inilah salah satu kelebihan kalau kita menggunakan Google Colab. Kita bisa langsung melakukan impor ekspor di project kita dengan data yang ada di internet. Jadi kita sisa nge-widget kayak gini, terus melakukan download datasetnya dan disimpan di apa ya, virtual collab kita seperti itu. Oke, sudah. Setelah itu saya mengekstraknya pakai ini zip file OS library Python juga. Oke, setelah diekstrak saya tentukan folder untuk train dan validasinya. Nah, di sini saya tentukan data training untuk clean dan data training untuk messy atau kotor. Anggaplah di sini kotor lah. Kotor. Di sini juga kotor. Data training. Oh, kayaknya rusak. Kayak gini aja. Nanti di bawah saya rubah biar bahasa Indonesia lah.
Di sini sama yang seperti saya bilang tadi, dibagi menjadi dua, ada data training dan ini ada data validation. Ini bukan testing ya, ini cuma penamaan variabel. Ini validationnya. Biasanya jadi machine learning itu misalnya saya punya 100 data, 80-nya untuk training, 20-nya untuk validation, seperti itu. Untuk teorinya, saya katakan lagi mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya. Di sini saya cuma akan mau motivasi lah untuk kakanda-kakanda memperlihatkan teknologi machine learning itu seperti apa. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, ini bagian terpentingnya. Jadi di machine learning itu ada banyak metode, ada CNN, LSTM, ya akan kita bahas juga di video-video berikutnya. Bisa dibilang bahwa video ini cuman memberikan motivasi kepada kakanda-kakanda bahwa teknologi itu sudah jauh berkembang sampai seperti ini. Terus setelah itu di sini juga ada compile-nya, ada binary cross. Intinya ada banyak atribut lah, atau ada banyak library lah di Python yang bisa kita gunakan dan bisa kita uji coba. Model fit. Nah, ini di proses ini proses training dan validation sedang berlangsung. Ini akan menunggu beberapa saat karena di sini saya gunakan Epoch 20. Nah, Epoch itu apa ya? Misalnya saya mau belajar suatu subjek tuh. Epoch itu berapa kali saya belajar subjek itu. Jadi di sini dia belajarnya 20 kali seperti itu. Intinya pantau terus channel ini. Kita akan bahas teorinya di video-video berikutnya. Oke, sambil menunggu di sini apa ya? Decoding itu ini bukannya promosi ya. Decoding itu salah satu platform virtual study menurut saya, dan keren. Dari beberapa virtual study yang saya ikuti, Decoding adalah satu-satunya virtual study yang menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena penjelasannya itu detail. Ya, satu kuncinya harus kuat membaca sih. Tapi ya keren lah pokoknya. Mantap buat Decoding. Jadi sementara apa ya? Beberapa hari yang lalu tuh, beberapa minggu yang lalu lah, saya sedang mengerjakan tesis. Ada beberapa atribut yang tidak saya mengerti begitu. Kebetulan ada beasiswa yang dikeluarkan oleh Indosat Redo yang bekerja sama dengan Decoding. Ya kita apa ya, coba daftar lah, soalnya kalau mau bayar di Decoding itu ya lumayan lah, apalagi di kalangan mahasiswa seperti kita ini. Ya kita coba daftar dan alhamdulillah dikasih materi, dan saya rasa luar biasa sekali lah materinya. Keren pokoknya. Ya ini saran sih buat teman-teman yang memang ada kelebihan uang gitu, sebaiknya uangnya di spend di kursusan-kursusan seperti Decoding lah. Menurut saya nggak rugi lah. Oke, saya rasa itu sedikit masukannya buat teman-teman. Decoding mantap lah pokoknya. Oke, seperti yang kita lihat, kita kembali lagi ya. Datanya sudah selesai di training dengan akurasi 70, lossnya 0,5, val akurasinya sekian, val lossnya sekian. Kalau di machine learning ini bercermin dari tesis saya ya. Kebetulan di situ saya mengangkat sign language, ada kok di ininya, ada di GitHub source code-nya. Kali aja ada yang mau ngoprek, bisa dibuka, bisa langsung di-download juga. Kalau akurasinya seperti ini dan lossnya seperti ini, menurut saya ini machine learning yang kurang bagus. Jadi sebaiknya dimodif lagi codingnya, entah itu kita rubah apakah di sini kan kita gunakan binary itu biasanya cuman ada dua, 0 dan 1, kayak ini kan kotor dan bersih seperti itu. Ada juga multi cross entropy, ada banyak lah pokoknya. Kuat-kuat membaca aja, atau bisa juga nanti di komen di bawah maunya bahas apa gitu. Soalnya kalau mau bahas script ini kayaknya ada banyak materi di sini seperti ini. Conv2D, max pooling, ini masing-masing
sebaiknya ada sessionnya untuk belajar machine learning. Oke, terakhir setelah kita dapatkan akurasi dan validasinya di sini, ini masih kurang bagus ya menurut saya. Kita coba testing. Kita coba testing. Di sini juga saya sudah persiapkan ada 2 gambar, kamar bersih dan kamar kotor. Yang pertama kita coba dulu yang bersih. Oke. Itu kan langsung ditahu dia kamarnya bersih. Sekarang kita coba untuk kamar yang kotor. Kamar kotor, bedroom. Oke, langsung ke detect juga kamar kotor. Mungkin ada yang bertanya kenapa gambarnya seperti ini. Jadi pada machine learning itu ada juga istilah preprocessing. Nah, fungsi dari preprocessing itu adalah bagaimana mengkonvert suatu image menjadi sebuah vektor matriks lah seperti itu. Jadi ya lagi-lagi ke rumus matematika ya, XY kayak gitu. Misalkan untuk pixel pertama dia nilainya 1, pixel 1, 2 nilainya 0 seperti itu. Jadi matriks itu nantinya yang akan menjadi pengetahuan dari machine learning yang dikombinasikan. Jadi ketika saya melakukan input, gambar itu akan dicocokkan dengan learning atau pengetahuan yang sudah dimiliki mesin. Nanti dia akan memberikan keputusan seperti itu. Oke, sedikit tambahan lagi sebelum video ini berakhir. Di Google Colab struktur foldernya seperti ini, sama seperti yang tadi kan kita load image-nya di TMP ya. Nah, otomatis dia ada di TMP. Ini dia, ada trend sama file. Terus untuk folder defaultnya seperti ini. Saya kan tidak menentukan foldernya saya upload di mana, dia itu ada di konten. Ini gambar yang saya upload barusan. Sekedar masukan juga buat teman-teman yang ingin belajar machine learning. Intinya ada banyak sekali deh tools yang bisa digunakan. Di sini kita gunakan TensorFlow yang dibuat oleh Google. Facebook pun ada, kalau nggak salah namanya PyTorch. Saya belum pernah nyentuh juga. Sedikit masukan lagi, kalau akurasinya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, ini masih kurang bagus. Kebetulan di tesis saya dapatkan akurasi 0,90 ke atas dan lossnya itu sekitar 0,01 ke bawah lah. Jadi ya lumayan bagus lah. Nah, ini berpengaruh juga kemudian di data testingnya. Jadi ada 3 variabelnya inti ya, ada training, validation, dan testing. Ada juga isu seperti ini. Jadi ketika machine learning seperti ini digunakan, otomatis itu akan mengurangi pekerjaan. Artinya sumber daya manusianya bakalan udah nggak dipakai gitu. Tidak. Jadi ini kesalahan persepsi sebenarnya. Machine learning atau tools-tools seperti ini itu hanya mempermudah ya, bukan ya, mungkin mengurangi. Contoh kecilnya seperti ini, Gojek atau Grab lah. Dulunya kan mereka ojek itu kan masih konvensional. Ada Gojek, ada Grab. Harusnya mereka pindah lah karena zaman gitu. Nah, seperti ini juga. Mungkin beberapa kantor besar seperti waktu saya ikut di seminar Gojek ya, salah satu head of data science-nya Gojek mengatakan gini, dulu kita butuh ratusan orang untuk mengelola statistik dari suatu perusahaan. Nah, karena adanya machine learning dan teknologi yang begitu canggih, dulunya memang udah ada udah ada machine learning gitu. Cuman teknologinya belum mendukung. Nah, sekarang teknologinya sudah mendukung. Artinya dari 100 orang misalkan yang dipekerjakan, mungkin sekarang bisa mempekerjakan 10 orang. Mungkin seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita harus mengikuti zaman. Kita nggak boleh melawan zaman.
Intinya tips studying deh untuk teman-teman. Mungkin video ini ya lagi-lagi bisa memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa belajar itu sangat penting loh. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, bisa jadi ilmu yang kita miliki sekarang udah tidak berfungsi lagi. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.